Aksinya pun berhasil. Keesokan harinya, gas di rumah Ahmad pun habis. Mana kebakaran ini? Sang istri pun minta dibelikan tabung gas lagi. Ini dia yang namanya kerajaan Puyung Hai, ya kan, tempat tinggal di Miyabi. Wah, gue bakal cari Miyabi. Soalnya katanya ya, di negara Bapau tuh Miyabi diprotes, katanya kagak boleh datang. Belum tahu aja ngadepin di Kribo Hai. Kribo Hai, iya. Waduh, selola bang, ya kan, mukanya serem banget tuh. Laga-laga nih Pangeran Chungli. Wah, pakai segala bawa tombak, pakai segala obor nih. Gue juga berani sama lo. Pakai celana dalam kan dia orang ya? Iya keras. Waduh, iya. Ini dia yang jagain Miyabi katanya nih ya. Iya, gue juga bisa kalau kayak begini doang. Ya, iya. Waduh, ada pemirsa nih, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ketemu lagi sama Luhut Kribo. Wah, Kribo Pau. Dalam acara apa lagi kalau bukan Kribo? Kriminal heboh. Iya pemirsa. Wah, nih kali ceritanya Kribo mau ke kerajaan Puyung Hai. Katanya Miyabi di situ bakal diculik. Iya, diculik. Tapi ngomong-ngomong soal nih kerajaan, ya kan? Kali ini Kribo juga punya cerita-cerita lucu dan heboh-heboh. Tentunya masih seputar kriminalitas. Wah, mau tahu ceritanya ada apa aja, ya kan? Makanya pantengin Kribo mulu. Sekarang nih kita mau cari Miyabi dulu nih. Kita mau cari Miyabi. Ya, gue mau selamatin tuh Miyabi. Kita culik. Iya, kita culik. Ya kan? Iya. Bang, maaf ya bang, bentaran bang. Iya, bentaran. Iya, slow bang, galak banget sih. Ya elah. Kepergok curi tabung gas, pengantin baru ditangkap. Aksinya pun berhasil. Serem juga nih rumahnya Miyabi ya. Banyak banget naga-nagaannya. Ini ada pasukannya biasanya kalau begini nih. Duh, selamat. Waduh, ini macan sampai babi air. Iya, selola bang. Iya, cakep. Jinak emang lo jinak. Iya. Dia bilang sama majikan lo, ya kan. Gue mau ke rumahnya Miyabi nih. Miyabi lagi ngapain ya? Iya. Waduh, nih dia ini kayaknya kamarnya Neng Mia nih, Miyabi yang di atas. Kagak berani. Lo lagi malih. Ya, wok. Ya, sabar bang, sabar. Duh, ini dia nih kayaknya. Neng Mia. Berisik. Iya. Neng Mia. Aduh, Neng Mia nih. Abang udah panas banget tungguinnya. Nanya sih. Ayo! Lo lagi malih. Tuh, dari awal juga gue udah curiga sama lo, dan gue nggak rela di sana diinjek-injek sama lo. Emang gue injek, bukan begini bang. Tadi emang rencananya, bang lagi kok. Tadi rencananya emang kita mau beli kue Cina sama kue bakpao. Tapi tiba-tiba gue mules. Alasan aja lo, kalau mau nyolong aja lo bilang lo, ha? Aduh, dicepirit. Pegangin bang. Bang, pegangin, cepetan gue mau cepirit. Waduh, ya. Jauh banget lo. Ini toilet tapi keluaran. Toilet. Iya bener. Bahaya. Orang. Rampas motor dengan hipnotis batu. Pemirsa, mungkin udah pada hafal ya kalau ada kasus perampasan motor. Tapi uniknya kali ini ada warga asal Kelurahan Pengasinan Bekasi baru aja dihipnotis pakai batu bata. Waduh, ajaib banget tuh ya. Yang namanya kejahatan pasti kagak bakal kehabisan akal, ya gak? Nih, Latif yang udah berguru ke Banten punya mantra yang bikin orang nurut apa kata dia kalau dibacain mantranya ke batu.
Sementara saking senangnya punya motor baru, Ricky sang pemuda berondong selalu aja jalan-jalan naik motor dekat rumahnya. Tapi emang dasar si Ferry yang punya prinsip biar susah asal sombong, selalu celamitan untuk ngerasain motor barunya si Ricky. Pas lagi asik-asiknya bawa motor, tiba-tiba orang tak dikenal pun datang menanyakan alamat sama Ferry dan Ricky. Karena berniat mau ngasih tahu nih, Ferry dan Ricky yang norak kena hipnotis gitu sama batu bata yang dibawa sama Latif. Nanya nih, jalan Bukit Raya, Gang Kodok. Begitu keduanya telah kena hipnotis dahsyat oleh daya magis dari batu tersebut, pelan-pelan motor yang paling dibanggain sama Ricky pun berpindah tangan alias dibawa kabur. Surga Bang Gosip. Niat hati ingin memberitahu orang yang kesasar nanya alamat, tapi apa daya nih pemirsa, motornya raib gara-gara dihipnotis batu. Sial deh. Aduh. Lega juga akhirnya. Iya lega. Tadi pagi nyarap jengki sih gua. Iya lega. Kenapa lagi lu kok? Perut gua nih mules nih sekarang nih. Perut lu mules? Iya. Nih lu gantian sekarang jagan kolok gua. Iya. Iya, lu store di sana ya. Yang banyak, yang lama. Iya. Gua demen lu mati lu. Iya. Oh, dia makan itu gua. Iya, cakep. Bego banget nih orang ya. Iya. Katanya pangeran dari Hong Kong. Bagus lah, udah rapi ya. Rumahnya gede sekali ya. Panas sekali hari ini. Duh, ini rumahnya siapa lagi nih? Rumahnya Tiara Sop, Tiara temen gua, anak ini Korda. Ini rumahnya Wong, Mbak Im, Wong. Aduh, ada Toa. Ini dia yang gua butuhkan. Ini mah kagak ngapain ini. Ini kan bakal manggil Neng. Neng Mia. Cakep. Iya. Aduh, maaf ya Bang ya kalau pakai ganggu nih. Lagi indohoi semua kayaknya nih. Haus yang ngangsan. Siang-siang. Iya. Di pagusian amangmu. Itu mah Batak. Iya. Singong cingsa ininya. Ni cia mia bisa. Lu cing singa. Berisik sekali kau ya. Gue siapa di sini? Ci, galak amat sih, Ci. Mau ngapain di sini? Aduh, sini nyari rumahnya Miabi, Ci. Aduh, galak banget sih, Ci. Miabi? Miabi, iya. Gue apa itu Miabi? Miabi nama orang ya, elah kampungan banget sini, Ci. Oh, adanya Miamin. Mau? Ini Miamin budak kali bocah. Nggak ada Miabi sini ya. Iya, nih sebenarnya rumahnya Miabi yang belah mana? Gue bingung soalnya, Ci. Nggak ada Miabi, adanya Miamin. Siapa di sini ya? Udah kalian pergi, berisik ah. Tapi gue sakit ini mau tidur dulu. Main judi dulu, urusan rumah tangga itu belakangan. Ampun, Ci. Berisik aja itu katanya. Pulang aja. Pulang aja. Maaf, Ci, saya bukan mengganggu teman, Ci. Saya mau cari Miabi, Ci. Nggak ada. Aduh, Saya mau cari Miabi, Ci. Adanya Miamin. Saya mau cari Miabi, beneran saya kirain ini rumahnya Miabi, Ci. Berisik aja. Ci nggak boleh galak-galak ya kan? Bego lu. Apa nih semua? Lu siapa? Maling lu siapa? Datang kucluk-kucluk. Michael Jackson lu. Lu ngapain? Kagak cocok lu. Gua kira dari Sandra Dewi. Pada ngapain? Pada Dewi sama. Nah, di sini saya mau cari Miabi, ya kan? Anak ada di sini. Di sini nggak ada Miabi, ada. Dibilangin nggak percaya. Jadi di sini nggak ada namanya Miabi. Weh, Dah. Panglima OI udah datang ini ya. Ya Allah nih lagi si Mali. Gua titip di situ. Ya kagak tahu kan tadi di tepi ret. Gua mau cari. Aduh beneran gua bukan maling. Gua bukan maling. Gua mau cari Miabi. Langsung ya. Aduh. Pulang aja. Miabi ya. Capek gue Dila. Lagi-lagi gue dikejar-kejar sama cinci gila tuh. Aduh. Serem banget di rumahnya Miabi ya. Aduh. Mabang. Aduh. Ini lagi Bang Jampang. Iya. Aduh. Waduh lagi nih macan sampai luar keket ya. Iya. Macan yang kalem ya kan. Aduh. Ketahuan nggak ya kalau gue sembunyi di sini ya. Bang, tolong lindungin gue ya Bang ya. Iya. Gue ketahuan lagi. Pemirsa yang lihat gue nih. Iya pemirsa. Waduh.
takut nih, gue takut. Mau culik Miyabi aja kayaknya susah banget ya. Iya. Waduh, pemirsa. Nih kali ada kasus heboh lagi nih ceritanya ya, tentang nenek-nenek ya. Bukan bininya dia, bukan. Ceritanya tentang nenek-nenek buta huruf, tapi dia bisa nipu, men. Yang ditipu udah gitu pengusaha kaya. Wah, kasusnya katanya dari Tangerang, Banten ya. Dari kampungnya Miyabi apa ya. Langsung aja kita tontonin. Yaelah, ya kan? Bang, pinjem apa bang? Pinjem. Tipuan maut nenek buta huruf. Pemirsa, nih kali ada nih ya nenek-nenek buta huruf asal Panunggangan, Tangerang, Jawa Barat. Waduh, belapan itu ya. Iya. Dia berhasil ceritanya nih ya menipu pengusaha perumahan atau istilah kerennya developer. Begini nih ceritanya. Nenek yang bernama Nomad pusing 7 keliling gara-gara nggak punya duit, ya kan? Maklum udah tua. Ia pun meminta bantuan anaknya yang bernama Niman untuk menjual tanah dan rumah miliknya. Kalau udah cocok. Kayaknya gayung bersambut nih. Si nenek pun ketemu dengan pengusaha yang ingin mencari lahan dan rumah yang dijual. Melihat peluang di depan mata, Nek Nomad pun langsung menawarkan lahan dan rumahnya. Selesailah urusan jual beli tanah ala Nek Nomad. Ayo kita tebakan. Makumis ka penyenggot apa? Tapi penonton belum selesai nih ceritanya. Karena si Niman, si anak yang ditugasin jual tanah, udah terlanjur nawarin rumah dan lahannya sama saudagar kaya yang lain ya. Maka mereka pun menuju TKP untuk melihat buktinya. Kata sepakat menjadi memikat setelah transaksi dilakukan. Tapi tunggu dulu. Inilah awal sebuah petaka, ya kan? Wah, saat saudagar mau mengeksekusi rumah dan lahan, tiba-tiba sang pengusaha datang dengan bodyguard alias tukang pukulnya. Tapi ini pemirsa ya, yang namanya keadilan tetap aja pasti menang, ya kan? Karena Nek Nomad dan anaknya udah 2 kali menjual rumah dan lahannya, ia pun harus rela berurusan dengan polisi. Aduh, ingat lagi Miyabi. Lu di mana sih Miyabi? Gue udah nyari lu capek banget Miyabi. Aduh. Gue kagak rela kalau lu di demo. Gue padahal udah sangat menanti-nantikan ya kan. Sebelum lu di demo gue udah dapetin lu aja. Golok gue yang tadi, aduh parah banget. Gue bisa domin pasukan gue ini, woi. Gila. Golok nih, golok lu di sini, di mari. Lu ganggu hidup gue banget, bakal mali gue pengen nyari Miyabi. Aduh. Hilang dia orang gila, aduh. Aduh ya Allah. Cumi goreng. Udah lu nggak usah ganggu hidup gua sekarang di sini mau cari Miyabi. Udah tenang aja nih, gua bakal aman. Ini tempat aman gua kagak punya niat buruk ya kan. Aduh, Miyabi, kenapa gua ketemu orang asem? Kan udah bilang nggak ada Miyabi di sini. Aduh, lagi nih Cilai-lai. Ci, di sini saya mau cari Miyabi bukan cari Miyamin. Nggak ada Miyabi di sini. Ini apa? Adanya Miyamin. Nih Miyamin. Ini Miyamin. Miyabi mah dari Jepang. Ini Miyamin. Enak kali ya. Bukan, ini bukan yang gue cari. Pokoknya gue pengen nyarinya Miyabi. Gue pengen nyari Miyabi. Pengen semuanya. Ini dibilang nggak percaya. Miyabi kemana sih? Aduh, Miyabi. Aduh pemirsa nih. Enak nih Miyamin deh. Iya pemirsa. Makan. Gimana? Udah ngeliat tadi semua tayangan Rimbo. Waduh, gua kata seru-seru sama heboh-heboh ya kan. Wah, semoga setiap tayangan yang kita tampilin tadi ya kan bisa memberikan pelajaran buat kita agar kita terhindar dari tindak kriminalitas.